Bismillahirrahmanirrahim kepada yang terhormat seluruh subscriber channel Rahasia Keuntungan dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jumpa lagi dengan saya Deki Van Slobi dalam Market Skenario untuk edisi 16 Oktober 2023. Dan seperti biasa, di kesempatan hari ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana skenario market yang terjadi dan mungkin terjadi dalam berbagai instrumen. Kenaikan harga yang terjadi hingga menembus area order block di 15.447.76 membuat harga Nasdaq berbalik arah dan tertekan hingga sesi penutupan pasar. Secara teknikal, swing high yang terjadi pada area order block tersebut memberikan konfirmasi bahwa level lower high telah terbentuk. Dan ini berpotensi akan menekan harga Nasdaq untuk jangka panjang. Kalau kita lihat pada time frame yang lebih kecil, penurunan yang terjadi kemarin terhenti pada area imbalance di 15.061.50 dan ini berpotensi akan membuat harga Nasdaq terkoreksi menuju area order block pada time frame 4 jam yang berada pada kisaran 15.217.15 hingga 15.362.32 sebelum melanjutkan penurunannya menuju area order block di 15.030.60 dan 14.970.48. Adanya tarik-menarik antara pihak buyer dan seller yang terjadi pada area pivot di 1.05451 masih belum mampu mengangkat nilai euro terhadap dolar Amerika. Secara teknikal, dolar masih tampak mencoba untuk menekan euro menuju garis neckline dari inverted head and shoulder yang terbentuk. Kalau kita lihat secara major, euro USD kini masih berada dalam kondisi bearish sentiment. Dan kalau kita sama-sama perhatikan, Bapak dan Ibu, terbentuknya flag pattern di dalam tren yang tengah berjalan, ini dapat menjadi sebuah trigger pelemahan nilai mata uang euro secara signifikan. Terbentuknya area order block pada time frame 4 jam yang berada pada kisaran 1.05322 dan 1.05592 serta imbalance yang berada pada kisaran 1.05592 dan 1.05719 berpotensi akan dijadikan sebagai area target koreksi sebelum euro USD melanjutkan penurunannya menuju area order block yang terbentuk pada time frame 1 jam yang berada pada kisaran 1.04690 hingga 1.04535. Sebagai aset safe haven, emas kini menjadi instrumen investasi yang dipilih oleh para investor dunia guna mengamankan wealth creation mereka menyusul kemelut yang tengah terjadi di Timur Tengah. Pergerakan harga yang extraordinary pada Jumat kemarin pasca terkonfirmasinya COC yang berada pada level 1879.54 membuat harga emas kini berada dalam kondisi bullish sentiment. Namun demikian, kenaikan harga kemarin yang terhenti pada inducement level di 1928.94
harga emas berpotensi melakukan ancang-ancang atau terkoreksi menuju imbalance yang berada pada kisaran 1927,31 dan 1918,93, bahkan maksimal akan mengejar ke area inducement yang terbentuk pada time frame 1 jam di 1905,47 sebelum melanjutkan kenaikannya menuju order block yang terbentuk pada time frame 4 jam yang berada pada kisaran 1939,74 hingga maksimal di 1947,02. Dan sebagai catatan untuk kita semua, apabila lower high level yang terbentuk pada time frame daily di 1952,91 berhasil ditembus, maka tidak menutup kemungkinan emas akan terdorong lebih tinggi lagi. Hal senada juga terjadi pada instrumen emas hitam atau oil yang juga berada pada kondisi bullish sentiment. Secara teknikal, harga oil yang kini berada pada level 87,67 dolar per barrel bertepatan dengan flip yang terbentuk pada time frame 4 jam. Kondisi ini berpotensi akan menjadikan harga oil sedikit ditekan menuju area order block yang berada pada kisaran 86,57 hingga 85,38 sebelum mengejar targetnya yang berada pada area order block di 89,06 hingga 89,56 hingga menuju inducement level di 90,23 dolar per barrel. Terbentuknya level higher high yang baru di 142,31 memberikan konfirmasi bahwa kini saham Google masih berada dalam kondisi bullish sentiment. Namun demikian, kenaikan harga yang terjadi sejak 26 September kemarin telah meninggalkan jejak-jejak struktur yang berpotensi akan dijadikan sebagai target koreksi sebelum melanjutkan kenaikannya. Secara teknikal, harga Google berpotensi terjadinya koreksi menuju area order block yang berada pada kisaran 136,24 dan 134,81 dan inducement level di 134,46 dengan target area order block yang berada pada kisaran 140,31 hingga 140,62. Dan seperti yang telah saya janjikan kepada Bapak dan Ibu, bagaimana kita melakukan entry posisi dalam memanfaatkan institutional order. Kita ambil satu contoh. Apabila ini merupakan area order block yang terbentuk, maka ambillah garis median 50% sebagai area kunci. 50, lalu kemudian di atas adalah 100, dan di bawah adalah 0, maka area entry yang paling ideal Bapak dan Ibu itu adalah di antara 50 dan 100. Disinilah area yang paling ideal bagi kita untuk melakukan sell position. Begitupun sebaliknya, Bapak dan Ibu, apabila kita sudah melakukan mapping dan terbentuk area order block, maka tetap yang menjadi kunci itu adalah median level, di mana di antara 50 dan 0, ini merupakan area yang paling ideal bagi kita untuk melakukan buy position. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu saja market skenario dan strategi entry dalam memanfaatkan institutional order yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat memberikan rujukan bagi Anda dalam pengambilan keputusan di market. Sukses untuk kita semua dan salam profit.